Pasti bohong. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Selamat, Anda kena prank. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh di rumput. Selamat, Anda kena prank. Selamat, Anda kena prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari guru saya, yakni untuk menjelaskan kembali materi yang sudah saya dapatkan di sekolah. Ada banyak materi yang boleh dijelaskan ulang, tetapi kali ini saya memilih materi perpecahan Cekoslowakia sebagai materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, tidak perlu lama-lama ya, kita langsung masuk saja ke materi pembelajaran. Baiklah, yang pertama kita harus tahu Cekoslowakia itu apa ya. Cekoslowakia dahulunya adalah suatu negara yang merupakan satu kesatuan sebelum berpecah menjadi dua negara, yakni Ceko dan Slovakia. Negara Cekoslowakia terbentuk pada 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Austria-Hungaria. Nah, pada Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia dikuasai oleh Jerman. Sedangkan pada saat Perang Dingin, Cekoslowakia tergabung dalam organisasi Pakta Warsawa. Pemerintahan dikuasai oleh Partai Komunis Cekoslowakia pada masa itu ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke Revolusi Beludru. Runtuhnya Uni Soviet membawa pengaruh bagi Cekoslowakia. Nah, pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989 terjadi Revolusi Beludru. Revolusi ini disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran Václav Havel. Nah, selanjutnya terjadi demonstrasi terhadap pemerintahan komunis karena Václav Havel kemudian terpilih menjadi presiden Cekoslowakia pada tahun 1990. Nah, kita masuk langsung ke perpecahan Ceko dan Slovakia. Nah, ini termasuk bagaimana ya, menurut saya itu ini inti dari materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, simak ya kawan-kawan. Perpecahan Ceko dan Slovakia itu tidak ada pertumpahan darah maupun baku tembak. Karena apa? Karena perpecahan Ceko dan Slovakia ini dilakukan secara damai, teman-teman. Nah, apa sih penyebab dari perpecahan Ceko dan Slovakia? Nah, di sini ada beberapa penyebab ya. Baiklah, saya akan membacakan penyebabnya. Yang pertama, perbedaan kultur antara kaum Ceko dan Slovakia. Jadi, kultur mereka atau budaya mereka itu berbeda, teman-teman. Seperti layaknya Indonesia, kita memiliki kultur agama, ras, suku yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Yang perbedaan kedua yaitu perbedaan agama antara Ceko dan Slovakia. Nah, di negara Ceko sendiri itu mereka menganut agama Kristen Protestan, sedangkan di negara Slovakia mereka menganut agama Kristen Katolik. Faktor yang ketiga, pembangunan di Slovakia yang agak tertinggal daripada Ceko. Nah, bagi kaum Ceko mungkin negara Slovakia ini menjadi sebuah beban lah bagi mereka ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, yang kelima, terjadi kesepakatan untuk berpisah. Kesepakatan ini mereka dapatkan pada tanggal 1 Januari 1993 secara resmi kedua negara tersebut berpisah, teman-teman. Baiklah, untuk negara Ceko sendiri itu memiliki ibu kota di Praha yang dipimpin oleh Presiden Václav Havel. Sedangkan di negara Slovakia sendiri beribu kotakan di di kota Bratislava dipimpin oleh Presiden Michael Kovács. Nah, di sini ada beberapa gerakan ya. Yang pertama, gerakan rakyat Filipina atau People Power. Peristiwa demonstrasi massal
tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Penyebabnya adalah pemeranan Marcos yang otoriter. Ini terjadi sekitar tahun 1966 sampai tahun 1969. Yang pertama, Marcos mampu melakukan perbaikan besar dalam bidang infrastruktur, keuangan, pemerintah, dan kebijakan luar. Yang kedua, Marcos mampu memperbaiki kondisi ekonomi, KKN yang memburuk, maraknya KKN di pemerintahan, jalannya gerakan People Power. Pada November 1985, Marcos mengumumkan untuk pemicu pada 7 Februari 1986 diadakan pemilu dan terjadi intimidasi dan kecurangan termasuk penghilangan hak pilih rakyat. Pada tanggal 11 bulan 2 tahun 1986, pendukung Kora sekaligus gubernur provinsi anti-People Avilior Jenner ditembak mati atas perintah Marcos. Tanggal 15 Februari 1986, kemenangan mutlak bagi Marcos. Nah, di tanggal 22-nya, Fidel Ramos menyarankan mosi tidak percaya mengenai kemenangan Marcos. Pada tanggal 23, seluruh EDSA dipadati massa untuk melakukan demo. Pada tanggal 25, 1986, MA melantik Corazon sebagai presiden. Pada tanggal 26, Marcos mengungsi di pangkalan udara Amerika Serikat dan mengasingkan diri ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang agak sedikit belepotan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.